wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa taba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah aktivitas kita bekerja, kita masih bisa memenuhi seruan Allah, kewajiban kita salat zuhur berjamaah, sekaligus juga mengisi sisi ruang hati kita dengan konsumsi berupa zikir-zikir dan doa. Kalau makan pagi sudah, siang akan kita makan sore, nanti malam mindo. Maka hati juga begitu, dia merupakan ruang yang harus diisi dengan nutrisi. Dan melalui sholat, zikir, dan doa, kita sedang mengisi hati kita semua agar hati kita termasuk hati yang penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga punya ruang yang satu, namanya otak. Otak kita juga harus dikasih nutrisi, dikasih makanan, yaitu ilmu pengetahuan. Hari ini kita tengah berada di bulan yang sangat agung, bulan Rabiul Awal, bulan daripada lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam kehidupan kita, hati kita ini sering terpaut dengan urusan-urusan dunia. Kesukaan kepada wanita, kegemaran terhadap makanan, ya, kecintaan terhadap harta benda. Padahal tugas kita diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah yang kita laksanakan dan larangan-larangan yang kita jauhkan. Tapi ada satu hal yang sangat penting dalam mencapai kesempurnaan iman kita, ibadah kita kepada Allah, yaitu yang semua kita pasti pernah mengingatnya, pernah mendengarnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sehingga aku menjadi yang lebih dicintai pada dirinya, melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, dan bahkan kepada sahabat-sahabat manusia lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah harga yang harus kita miliki. Bagaimana di hati kita ini ada cinta yang mengalahkan semua cinta yang lain dalam rangka menyempurnakan iman kita kepada Allah. Apa itu?
cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa di dalam bulan Rabiul Awal hampir di semua pelosok kaum muslimin itu merayakan yang namanya hari raya kelahiran Nabi. Bahkan bukan hanya itu, di dalam event-event kehidupan kita, walaupun bukan bulan Maulid, kita selalu melaksanakan Maulid. Contohnya pernikahan, mesti kita baca Maulid. Padahal bukan bulan Maulid. Kemudian apa? Kemudian seumpama ada hamil, ya, 7 bulan kita baca rawi. Nanti udah keluar cukur rambut, kita baca rawi. Terus Maulid. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan dengan acara Maulid? Yang hendak ingin disampaikan dengan acara Maulid, Bapak Ibu sekalian, yaitu dari waktu ke waktu tingkat kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertambah-tambah. Makanya bagaimana seseorang bisa terkagum dengan Nabi kita? Dan kenapa kita tidak kagum dengan Nabi Muhammad? Sederhana. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau hari ini kita lagi sembahyang, lagi duduk terus digigit nyamuk lah ya, kita tepak saja, sudah selesai. Coba dah kalau tiba-tiba nyamuk itu kita foto, kita perbesar dengan ukuran seekor kerbau. Pasti kita terkejut. Kita berdecak kagum. Wah, ternyata nyamuk itu seram gitu kan. Ternyata nyamuk itu tidak punya mulut, dia punya jarum. Tapi kita yang salah, kita selalu bilang digigit nyamuk gitu, bukan ditusuk nyamuk. Terus kakinya kita lihat ya. Maka kemudian kita berpikir betapa luar biasa ini Allah ciptakan nyamuk yang sedemikian kecil, terus jarumnya bisa masuk ke pori-pori, kok nggak patah gitu. Kekaguman kita ketika kita dekat, ketika kita melihat makhluk itu dalam sudut pandang yang besar. Kalau hari ini banyak di antara kita kurang bangga dengan Nabi Muhammad, itu wajar. Karena kita kurang dekat sama Nabi. Hati kita, pikiran kita lebih dekat kepada dunia daripada kepada Nabi. Jadi perkara sunnah-sunnah Nabi masih banyak yang belum kita kerjakan, kita biasa-biasa saja. Padahal ketika orang sudah jatuh cinta, apa sih Pak, Bu yang tidak pengen dipunyai seperti kepunyaan yang dicinta? Makanya ada anak muda saking cintanya sama pemain sepak bola, bajunya dia beli nomor baju pemainnya. Kan begitu. Fotonya dia pasang, kalau perlu tiba-tiba ketemu tanda tangan di kaos. Saking ada kekaguman. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sampai saat ini apa yang membuat kita kagum, jatuh cinta, terus kangen nama Nabi? Coba diperiksa. Kalau kita aman-aman saja, alhamdulillah sih, saya mah tenang, udah anak udah sekolah, ya tabungan ada, kontrakan juga ada. Saya kira yang begitu-begitu juga kepada yang tidak sholat dikasih sama Allah. Yang tidak sholat, yang tidak Islam, rumahnya lebih kaya, duitnya lebih banyak. Tapi ada satu yang tidak dikasih oleh mereka, sebuah kasih sayang Allah, rahmatan lil alamin. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh sekalian alam. Maka salah satu rahmat terbesar yang Allah berikan secara khusus bagi hamba-hamba pilihannya, yaitu adanya kecintaan di hati hamba itu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar gak Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Matanya ngelihat Nabi, kupingnya dengar suara Nabi, dirinya tahu waktu Nabi Muhammad sejak kecil sampai remaja sampai pemuda dikasih gelar julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Bahkan Nabi Muhammad wajahnya itu, kalau Nabi Yusuf
wajahnya ganteng tapi membahayakan. Kalau Nabi Muhammad wajahnya ganteng dan menyelamatkan. Itu bedanya Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad. Nabi Yusuf waktu kegantengannya dilihat sama perempuan-perempuan, itu perempuan yang lagi ngupas apel, tiba-tiba dia bukan motong apel, tapi motong apa? Motong jari, motong tangan. Tuh kegantengannya Yusuf membahayakan. Tapi Nabi Muhammad kegantengannya menyelamatkan. Orang Arab itu kalau udah nggak tahan nagih utang sama si aneh, bohong mulu. Itu ngajak Nabi Muhammad. Tapi waktu itu belum jadi Nabi, belum. Kan Nabi diangkat umur 40. Jadi umur 30-40 Nabi suka diajak. Muhammad sini temenin saya mau nagih utang dong sama. Udah, Nabi yang dipasang di depan rumah. Begitu dia buka, udah nggak bisa dia ngomong bohong. Ngelihat wajah Nabi Muhammad, mulutnya nggak bisa ngomong bohong. Nih mau nagih utang. Oh iya. Kemarin cara berbohong bisa. Begitu melihat gantengnya wajah Nabi Muhammad nggak bisa dia bohong. Ada lagi Dutsur bagaimana? Dutsur itu pegang pedangnya dilingkar ke leher Nabi. Ya kan? Sambil bertanya, siapa yang menyelamatkan engkau dariku? Suara Nabi, suara doang. Allahu yamna'uka minni. Gemetar. Jatuh pedangnya diambil. Suara Nabi itu menyelamatkan. Ya. Subhanallah. Ya kalau di kita ada orang paling cakep, paling kaya, paling pintar, suaranya kadang-kadang kesono enak, kemari gak enak. Yang akrab memuji, yang tidak akrab tidak disapa. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak sekalian, kita tidak akan pernah bisa dekat ke Nabi, tidak pernah bisa mengagumi Nabi kalau kita nggak mau cari tahu bagaimana peristiwa atau sifat-sifat atau sejarah Nabi. Itulah kenapa dibikin acara Maulid, karena di dalamnya ada pembacaan rawi. Yang mana pembacaan rawi itu adalah sejarah Nabi. Hanya karena pakai bahasa Arab, jadi kita nggak paham. Jelas ya? Kan pakai bahasa Arab bacanya. Bapak cuma geleng-geleng doang. Ya Allah enaknya. Ya kan? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi sallallahu alaihi. Kan kita enak-enak. Tapi nggak tahu itu. Bagaimana walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Kita enggak tahu artinya. Padahal artinya tatkala masa kandungan Siti Aminah genap 2 bulan, tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. Maka ayahnya Nabi yang berada di Madinah dalam perjalanan dagang meninggal. Jadi Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan, bapaknya meninggal. Kita karena nggak diterjemahin, kita nggak tahu. Gini aja kita. Allah sallu alaihi gitu. Padahal di pasal-pasal berikutnya ketika Nabi mau lahir, itu bagaimana binatang-binatang berdiskusi. Binatang berdiskusi, ngobrol coba. Ikan-ikan di laut pada ngambang. Pohon-pohon yang kering kerontang tiba-tiba daunnya jadi rimbun, buahnya jadi ranum. Keajaiban-keajaiban ini harusnya diomongin supaya kita kagum. Masya Allah, Nabi Muhammad ya Masya Allah gitu. Nah kita kalau melihat mobil Alphard yang baru, gitu kan, melihat apa teknologi yang baru sekarang, sepeda listrik banyak. Kita berdecak kagum dengan dunia, tapi kita nggak kagum dengan Allah mengutus baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita bersyukur. Di negeri kita, di kampung kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di bulan Maulid ini jangan sampai kagak Maulid. Kenapa? Niat biar kita nggak paham, yang penting hati kita cinta. Sebab terkadang cinta itu nggak mesti dipahami. Bu, kadang-kadang cinta itu nggak perlu paham. Cinta namanya. Kita melihat ada lakinya ganteng, perempuannya kayaknya kampungan. Nggak paham kita, ini laki apa salah milih gitu. Tapi itulah cinta. Atau sebaliknya, ada perempuannya cantik jelita luar biasa, terus demen sama laki-laki yang maaf gitu, pendek, bogel, hitam.
Kita bilang ini nggak masuk akal. Tapi itu cinta. Makanya, Ustaz kalau maulid begitu kapan bisa? Nggak apa-apa, maulid aja terus. Makanya saya punya program selama bulan maulid 30 hari baca tarawih. Mahalul qiyam. Jangan Bapak Ibu diam di rumah. Cari malam ini maulid di mana? Paranin masjidnya. Besok maulid di mana? Cari musolanya. Nggak dapat undangan, bikin di rumah. Kenapa? Kita maulid itu melahirkan Rasulullah. Melahirkan Rasulullah di rumah kita, melahirkan Rasulullah dalam diri kita. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita renungkan. Coba Bapak-bapak renungkan coba. Di rumah Bapak-bapak Ibu punya enggak kitab rawi? Nah, coba. Ya kan? Kitab rawi aja kita enggak punya kadang-kadang. Padahal berapa sih harga kitab rawi? Umpamanya Barjanji yang terjemahan paling 25.000. Terus apa yang selama ini nganjurin kalau datang maulid bawa kitab rawinya dibaca. Begitu si imam lagi baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Emang lagi ngapain sih itu? Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuru. Itu doa. Setiap selawat kita kepada Nabi itu isinya doa. Kan selawat ada 3, selawat Allah kepada Nabi, selawat malaikat kepada Nabi, selawat manusia kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Jadi kalau Bapak lagi baca selawat, itu lagi doa. Dan doanya pakai stempel Nabi Muhammad. Doa mana lagi yang lebih tinggi dari itu? Bapak pergi kemana-mana, bawa surat pengantar presiden. Udah mana lagi coba yang bisa lebih tinggi? Dia mau orang kepresidenan itu. Itu lihat tuh kartu anggotanya, lambang burung Garuda, terus staf kepresidenan. Siapa yang mau meriksa? Kita baca doa, stempelnya stempel Nabi Muhammad. Jibril aja waktu Isra Mi'raj nggak bisa masuk ke langit. Kecuali dia bilang, saya bersama Muhammad SAW. Baru penjaga langit ketakutan. Dibuka pintunya. Naik lagi yang kedua, ngapain Jibril? Ada perlu apa? Saya mengantarkan Muhammad SAW. Terbuka pintu, itu Nabi kita. Keramatnya, ya karomahnya. Pernah nggak kita gunakan kehebatan Nabi buat menyelesaikan masalah-masalah hidup kita? Nah ini kan masalah. Kita tuh punya Nabi yang hebat, tapi kita nggak pernah pakai kehebatannya. Kita selalu katakan kalau punya duit urusan jadi tenang. Kita katakan kalau ini pekerjaan sudah selesai urusan jadi tenang. Kita katakan kalau besok tanah saya kejual urusan jadi tenang. Pernah nggak kita bilang kalau Rasulullah bersama saya urusan jadi tenang? Nah ini nggak pernah. Betul. Maka kapan kita libatkan Rasulullah sebagai penyelamat kita? Rasulullah itu penyelamat kita besok. Karena Allah bilang kalau bukan karena Muhammad semesta ini nggak dicipta. Ya, bayangkan tuh harga Nabi kita. Kalau Nabi kita nggak ada nih, semesta nabi-nabi nggak ada itu. Karena Nabi sendiri bilang, aku ini makhluk pertama yang Allah ciptakan secara maknawi, tapi belakangan dizohirkannya secara jasmani. Subhanallah. Makanya Nabi yang umatnya Nabi, cuma Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain, umatnya nggak ada manusia biasa. Nabinya meninggal, umatnya selesai. Kitab sucinya selesai. Tapi Nabi Muhammad, walaupun fisiknya sudah meninggal, tapi kenabiannya tidak pernah usai. Nah, kalau besok turun Nabi Isa, nggak boleh dipanggil Nabi. Kenapa Pak? Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Jadi nanti Isa namanya Isa aja. Karena nanti Isa akan turun tuh, meluruskan pengikutnya yang menuduh dia sebagai Tuhan. Dilurusin sama Nabi Isa nanti tuh. Terus siapa? Nabi Khidir juga sekarang ada. Dia Khidir saja. Kecuali untuk membedakan dengan Khidir yang lain, ya udah Nabi Khidir. Tapi itulah hebatnya baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Yuk Bapak Ibu, ini tanggal berapa Rabiul Awal nih? Ada kira-kira tanggal 20-an. Coba dah di sisa Rabiul Awal, coba Bapak kejar tuh kehebatan Nabi Muhammad. Ya. Kalau Bapak selawat pakai yang sekarang Bapak bisa kagak tembus, coba dosisnya pakai dosis tinggi. Begini, Bapak baca selawat apa nih? Namanya selawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimi bizalimin. Itu kalau kita dizolimin baca itu. Terus kalau kita sakit baca doa apa? Tibil qulub. Doa selawat kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa. Atau doa munjiat, selawat munjiat. Selawat keberuntungan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Kan panjang-panjang tuh. Itu segitu panjangnya kurang tembus. Jangan salawat kita dibaca, salawat malaikat baca. Karena ada 3 salawat, ada Allah, ada malaikat, ada manusia. Bapak taikin dosisnya pakai salawat malaikat. Pasti belum pernah coba salawat malaikat. Ada yang tahu nggak? Dan ini amalannya di siapa? Amalannya almarhum Abuya, Abah Uci. Seluruh santri di pesantren tuh salawat ini jadi garapan. Salawatnya pendek, tapi dosisnya karena salawat malaikat. Disebutnya salawat Jibril. Apa namanya? Salawat Jibril pendek. Sallallahu alaihi Muhammad segitu doang. Tapi Bapak harus dapat stempel sanad ilmunya, ijazah dari siapa? Dari guru. Kita nggak pernah menyadari gitu. Kalau Nabi Muhammad itu kalau dipanggil sama kita nih, karena Nabi Muhammad waktu mau meninggal manggil kita, ummati. Sekarang kita butuh panggil Nabi kita. Enak banget sambil berdiri ya, keluarga nih, bulan-bulan awal nih, malam-malam kita nggak ada acara, panggil istri kita, panggil anak kita, yuk mah kita berdiri. Bapaknya mimpin, ya Nabi salam alaika. Enak ngomong, ya Rasul, inilah keluarga kami. Waktu saya menikah dengan istri saya, malam angkatnya maulid Nabi. Sekarang saya udah punya anak. Pernah nggak Nabi terasa hadir dalam diri kita? Kenapa? Padahal Nabi itu nggak pernah meninggalkan kita. Itulah kenapa nyebutnya ya Nabi salam alaika, salam padamu. Berarti Nabinya ada. Bapak kalau nyebut kamu kan orangnya ada. Terus anta syamsun, engkau laksana matahari. Engkau kan ada orangnya. Kalau orangnya nggak ada, huwa baru nggak ada orangnya. Kalau anta orangnya ada. Kenapa kita nggak merasakan Rasul ada di tengah kita? Itu dia tuh tadi. Kita tidak banyak membaca sirah nabawiyah. Besok begitu meninggal, pengen diakui nama Nabi. Ya Muhammad, saya umatku, saya umatmu. Nabi lihat mana tanda-tanda umatku mana, gitu. Ditanya. Nah makanya kata Nabi, nanti saya ini umatnya di akhirat paling banyak. Ketika nanti di padang mahsyar, semua manusia ya dijemur di padang mahsyar sampai ada yang keringatnya semata kaki, keringatnya sedengkul, sampai ada nanti ibu manusia itu berenang di keringatnya karena matahari sejengkal. Lalu manusia meminta kepada Allah untuk segera dihitung penghisaban. Kemudian kita tuh manusia dari yang pertama datang ke Nabi Adam, minta sama ayah kita Nabi Adam biar segera dimulai perhitungan karena udah terlalu lama. Nabi Adam dengan lesu menjawab, saya malu karena saya punya dosa dengan Allah, yaitu melanggar makan buah huldi. Terus Nabi Adam ngarahin ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, semua nabi-nabi yang lain angkat tangan. Sampai para nabi berkata, cobalah minta kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini yang disebut syafaatul uzma. Jadi syafaatul uzma itu pertolongan Nabi kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir. Hanya satu syafaatul uzma itu ketika pengen dimulai hisab. Maka Nabi Muhammad sujud, lalu Allah memerintahkan untuk bangkit dari sujud, lalu Nabi bilang, saya tidak akan bangkit ya Allah kecuali engkau mulai perhitungan atau mulai hisab. Maka dimulailah hisab dengan permintaan Nabi. Itulah syafaat Nabi yang pertama. Satu doa mudah.
Nah, yang kedua adalah syafaat khusus buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal orang yang gemar membaca salawat, insya Allah ya Rasulullah mengakui dia sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo dah di bulan Maulid jangan memakai capek. Ya, kalau di rumah dengar di musola ada Maulid, datang. Kan enak, datang duduk, ntar dikasih apa? Dikasih kue, dikasih minum, apa susahnya? Terus Ustadz kalau Maulid terus nggak ada ceramahnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jangan maksa-maksa ada ceramah. Maulid itu baca sejarah Nabi dari ya Rabbi sholli ala Muhammad sampai ya Nabi berdiri terus kan sallallahu ala Muhammad. Nah itu dia Maulid namanya. Kalau ada ceramahnya mau denger ya dengerin, jangan enggak. Siapa tahu ada yang baik. Tapi kalau kayaknya ceramahnya ngomongin yang gak enak ini malah jelek-jelekin pemerintah, ya udah kita ngapain? Yang penting mau udah baca Maulid tadi. Jelas maksudnya nih. Ya nanti Bapak jangan bingung. Kalau memang udah berdiri mahalul qiyam, itu yakinin Rasulullah hadir, yakinkan itu. Kalau kita nggak yakin, gimana lagi kita mau yakin sama siapa kita? Ya kan, apalagi yang bacanya orang tua kita, guru-guru kita, ya kan udah baca. Nah, masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Maulid itu kita menyiapkan diri selama 30 hari itu terus diasah hati kita. Ya, malam ini dapat apa, kenal apa. Atau nanti bapak-bapak, ibu-ibu beli kitab berjanji yang umum ya. Kalau yang lain kan ada Simtud Duror, ada Diba, tapi yang umum di masyarakat Indonesia itu Sirah Nabiyah, Sirah Nabawiyah tertua itu berjanji. Itu udah kita baca terjemahnya, nanti kita pahamin. Atau kita buka apa, Google kita lihat Nabi Muhammad bagaimana diboikot 3 tahun sampai Sayyidatuna Khadijah hanya makan ranting-ranting. Ibu bayangin, seorang wanita kaya raya paling cakep se-Arab saat itu ya, nikah dengan Nabi sampai sakit makan ranting-ranting. Masa pemboikotan. Jadi Nabi itu tidak boleh digauli, tidak boleh ditemenin. Diboikot sama kampungnya sendiri. 3 tahun Nabi tidak dianggap bergaul. Diboikot, nggak ditemenin. Kalau bahasa kita apa? Diasingkan. Jadi kalau belanja nggak boleh dilayanin. Kalau ada orang mau ngasih sayur, mau ngasih makanan, orang itu dihukum. 3 tahun. Begitu selesai masa pemboikotan, dengan tulisan perjanjian di Arab di Ka'bah itu digigit sama rayap, diutus oleh Allah rayap itu masuk ke dalam Ka'bah menggigit lembaran perjanjian itu, pulang dari situ Sayyidatuna Khadijah meninggal. Kurus, tinggal tulang. Makanya begitu Nabi menjalani hari-hari akhir, Nabi menangis. Nabi berbaring di pangku Sayyidatuna Khadijah. Terus Sayyidatuna Khadijah menangis. Air matanya menetes ke Nabi, lalu Nabi tanya, "Ya Ummahatul Mukminin, apakah engkau kecewa menikah denganku?" Kata Nabi begitu. Karena wanita paling cantik, paling kaya sekarang badannya paling jelek, paling kurus, pakaiannya paling lusuh. Apa kata Sayyidatuna Khadijah? "Wahai suamiku Rasulullah SAW, aku menangis bukan menyesali menikah denganmu. Dulu Khadijah yang kaya ini menjadi miskin. Dulu Khadijah yang cantik ini menjadi kusam. Yang aku tangisi adalah aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk memberikan pendampingan dalam dakwahmu." Gitu. Saya udah gak punya apa-apa lagi. Saya hanya minta kalau nanti saya meninggal, kemudian engkau Rasulku akan pergi jauh mengarungi lautan, mengarungi sungai, lalu ingin membuat rakit dan kayu-kayunya kurang, tolong gali kuburanku, ambil tulang-tulangku agar jadi bagian kayu yang diikat untuk menjadi sampan engkau. Coba tuh Sayyidatuna Khadijah. Kita cerita begitu begini, kita nasihatin, "Neng, Bu, bersyukur kamu." Jarang banget kita jarang banget ngomong suami itu, jarang nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, jarang. Tapi insya Allah ya, nanti buat bapak-bapak saya undang ibu-ibu yang tidak ada halangan malam Sabtu mau ada maulid di majelis kami di Kalideres. Ya, maghrib sampai dengan selesai. Ya, kalau kemarin di Rubat pas malam 12 Rabiul Awal, jamaahnya terbelalak karena konsep rawinya saya ganti mau puisi.
Jadi begitu habis baca sholawat 4 pasal rawi, saya majuin anak santri dengan puisi-puisi cinta. Jamaah pada nangis, baru ngerti. Kok begini ya Ustadz Maulid? Ya iya, lu kan pakai bahasa Arab nggak paham. Begitu dibacain puisi, dikasih aransemen musik yang masuk ke hati, malam-malam mereka baru menyadari betapa kita belum betul-betul cinta. Belum. Makanya mumpung kita masih sehat, ayo sama-sama kita rajut cinta kita kepada Nabi. Sementara Nabi sudah tidak ada, tapi Nabi udah ngasih jawaban. Apa kata Nabi? Man ra'a aliman faka'annama ra'ani. Siapa yang memandang wajah ulama, dia sedang memandang wajahku. Wa man tasafaha aliman faka'annama tasafahani. Siapa yang bersalaman dengan ulama, dia sedang salaman denganku. Maka kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Maka bapak-bapak pastikan, ibu-ibu pastikan dalam seminggu ketemu wajah ulama yang nganterin hati kita ke Allah. Ingat nih, bapak ibu harus punya guru yang nganterin ke Allah. Kalau guru istipada udah punya, guru SD, SMP, SMA udah punya, itu selesai. Kemudian guru barokah, apa guru barokah nih? Ada ulama besar datang ke kampung kita, kiai, siapa kita undang, salaman, jangan sampai enggak. Itu guru barokah namanya, asal pernah salaman aja. Nah yang luar biasa namanya guru pembimbing, namanya mursyid. Nah, itu yang nuntun hati kita tuh ke Allah, ya orangnya nggak cari popularitas. Kalau ngomong hati kita adem, ya Allah, begini nih yang saya pengen. Nah itu begitu. Ya mudah-mudahan di bulan Maulid ini silahkan cari guru-guru yang tidak terlalu sering manggung, tapi kalau ngajarin hati kita tuh enak, jadi ketemu pengennya naik ibadah. Nah itu mudah-mudahan dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti Allah berkahkan kita semua. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. 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 Itulah diantara model cara baca salat Jibril. Tapi bacanya bareng berapa orang. Nanti hati kita lama-lama naik ada rasa. Siapa sih Muhammad tuh, terus nanti merem. Mulai nanti ada yang kelintas di situ. Insya Allah kita isi semangat terus dengan Rabiul Awal sambil mendoakan, karena kita juga beberapa hari ke depan akan banyak acara kenegaraan, pelantikan DPR, MPR, termasuk pelantikan presiden, termasuk pilkada di seluruh Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.